warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan kami di channel Prawita Garden. Hari ini kita akan membuat video tentang budidaya kopi luwak. Jadi dari awal sampai akhir, sampai kita nanti minum kopi luwaknya. Ya seperti biasa, awal pemberangkatan kita ada di Kedai Prawita ya. Jadi ini tempat ngopi, kemudian tempat mencari inspirasi dan berbagi inovasi seperti itu. Jadi langsung saja ikuti kami. Proses pertamanya adalah memetik kopi atau panen kopi. Ini maksudnya kopi lokal khas Dharma Kradenan ya. Di sini jadi terkenalnya kopi Gunung Karang karena banyak karang-karangnya juga bawahnya. Jadi lebih dikenal dengan kopi Gunung Karang. Kita lanjut saja berangkat ke kebun. Yuk. Oke ya, iklan dulu sebentar karena channel kita belum ada iklan, kita bikin iklan sendiri. Jadi dalam perjalanan kita ke kebun mau panen kopi, sambil kita cek koloni lebah yang kita taruh di sekitar kebun. Ini ada Itama, itu juga Itama. Kita cek dulu yang di sana, takutnya ada semut atau mungkin ada monyet rambutnya hitam ngambil, kita nggak tahu. Madunya juga tinggal kita topping nanti. Ini sorongnya 3. Bayangkan Anda punya 3 sorong, lumayan. Salah. Ya, ini sorongnya 2. Ya, kita langsung jalan ya dari lokasi parkir, kita langsung ke kebun. Di bawah ini ada Om Dading. Ini Instagramnya Dading Rizky. Sayangnya sudah punya istri, jadi jangan inbox yang tidak-tidak. Terus itu ada Om Nanda. Ya, Instagramnya baru katanya, yang lain sudah dihack karena pengikutnya sudah jutaan followers, jadinya ada yang hack. Jadi ada yang baru, nanti bisa diikuti di bawah sini linknya. Yeah. Kalau mau mengikuti, kalau nggak mau ya harus mau. lihat ini pohonnya sudah tua,
menjulang ke atas karena dibiarkan begitu saja ya. Ini punya kebun keluarga juga. Rencananya mulai tahun ini kita rawat, jadi kita panen sambil kita potong supaya lebih rendah. Kita panen dulu yang posisinya rendah seperti ini, dan dipastikan yang dipanen adalah yang merah karena nanti untuk kopi luwak merah ya. Yang ini belum, apalagi yang hijau, kita pilih yang merah. Kebayangkan guys, petani ya, misalnya ada 100 pohon, satu pohon kurang lebih bisa sampai 15 menit 30 menit untuk metik kalau misalnya untuk cherry. Jadi yang ngopinya saset 1.000 rupiahan berbahagialah kalian, karena itu sangat murah sekali ya, berbeda dengan kopi yang benar-benar dipersiapkan dari awal, dari pemetikannya yang tidak asal-asalan sampai proses pengolahannya yang maksimal, sehingga rasa kopinya berbeda dari kopi yang lainnya, yaitu berasal dari proses yang lebih susah juga. Iya. Jadi ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang oranye, ada yang merah. Sudah semuanya kita ambil, kita panen bertahap. Jadi kita ambil yang merah-merah. Ya, ini masih kuning. Ya, beberapa hari lagi kita panen ulang. Kita ambil yang merah saja. Diambil yang merah-merah saja. Nantinya kita berikan ke luaknya, ini pilihan ya, yang dari yang kemerahan sampai ke unguan. Kalau yang ini tidak, kehijauan itu yang kuning tidak, yang oranye juga tidak. Jadi merah sampai ke unguan, kehitaman yang kita kasih. Oke, cherry kopi. ya nanti biar ini tukang sortir dari Rizky sama orang waras Bahar namanya yang meneruskan ini sudah beberapa kali kita ambil dari sini, tinggal ada yang kering juga, kemudian ada yang baru merah, nanti kita panen teruskan sama Om Deddy sama Nanda ya. Kita iklan dulu karena kita belum dapat iklan dari YouTube, kita bikin iklan sendiri sambil kita panen madu ondoan Apis cerana ya di sebelah sana.
Di satu lokasi ini ada kebun kopi, kemudian di atas sana tadi perjalanan ada utama, kemudian di sini ada habis sarana. Ini galak guys, jadi kita pakai pengaman saja biar muka kita tetap ganteng ya, nggak penyok-penyok. Jadi kita pakai ini. Cukup sendiri sih. Ayo guys. Nggak bisa deket-deket guys. Ini madunya. Ini madu. Ampun sumpah. Oke, pindah. Makasih. Aduh. Wah. Ini bro, hasilnya. Potong videonya. Kalau jujuk pengantin cepet. Kalau video tawon singkat. Aduh, cepet bro. Ini yang biasa kita jual sebagai madu sarang. Ini seperti ini dari cuma 5 kotak, cuman galaknya luar biasa. Pakai baju anti corona saja masih tetap bisa masuk. Ini ya, kita coba. Mantap pun. Tamunya, tahunya makan apa? Wah, tapi dibuang. Ini iklan ya, iklan kita sendiri. Kalau mau madu sarangnya beli, jangan minta, karena entuknya luar biasa. Mau lagi? Nih. Meleleh. Selanjutnya kita akan proses sortir. Ini kopi yang sudah kita petik, kita sortir lagi di rumah, kemudian kita cuci. Selanjutnya nanti ada proses selanjutnya, pemberian makan untuk luwaknya di sore hari nanti. Kita pulang dulu dari kebun karena kita belum minum. Ternyata tukang yang ngambil kelapanya entah tahu tak tahu entah di mana, jadinya kita tidak jadi ngambil kelapa karena tinggi-tinggi ya guys. Saya nggak bisa. Pakai kita sortir lagi untuk yang kira-kira luwaknya itu mau makan. Jadi setelah panen tetap disortir yang hijau maupun yang
merah maupun yang kehitaman. Dan setelah kita sortir itu, kita juga sortir lagi untuk proses pemberian pakan ke kopi luwaknya ya. Jadi ada beberapa tahap sortir. Kita ambil yang masih segar dan kita perkirakan luwaknya mau makan. Nah, terutama yang kayak gini masih segar. Nah, ini kita kasih pakannya pakai ini ya. Biasanya kita satu kali pakan kurang lebih satu wadah ini. Jadi tidak terlalu banyak. Takutnya kekenyangan nanti kena mah ya. Bahaya. Lagi musim seperti ini nanti sedikit sakit kena corona kan bahaya. Sakit dan bengek. Iya, ini yang paling bagus ungu ya, atau mungkin yang buta warna tidak bisa melihat ini warnanya ungu ini. Ini kalau melihat ungu warnanya hijau. Ya, jadi tidak semuanya. Ya, minimal grade-nya adalah oranye. Kurang lebih 400 gram ya. Selesai kita sortir, ini kurang lebih beratnya 300 sampai 400 gram. Jadi dan kita isi banyak ya, karena nantinya juga tidak semua. Terus kaitannya dengan layak tidaknya kopi untuk dikasih pakan ke luwak. Oke, kita langsung kasih makan. Ini juga kebetulan udah sore, waktunya kita memberi pakan untuk luwaknya. Ini ada luwak yang kita budidayakan. Ya, mungkin belum kenyang, ini baru nyemil tadi. Biasanya nanti malam makannya. Ya. Nah, sudah mulai makan. Ya, ini makanannya kayak om dading. Jadi makanan yang disajikan itu dipilih ya, tidak semuanya dimakan. Jadi ya mau ditiru atau tidak silahkan dicerna masing-masing ya. Ya, kemudian ini yang hasil tadi malam ya. Ini sisa yang tidak dimakan, jadi cuma di apa namanya, akunya, tapi tidak ditelan. Kalau bahasa Jawa sini dimamah ya, bukan mamah muda, bukan. Nah, ini ya sudah jadi kotorannya ya. Kalau jijik di skip saja, itu cuma 1-2 detik. Ini yang nanti kita pisahkan ya. Tapi kira-kira mungkin ada yang jijik dan lain sebagainya. Kalau apa jijik ya nanti dari skip. Tapi nanti kita ada proses pemilihan kotorannya, kemudian kita jemur ya. Kita pilih antara yang kotoran kopi dengan kotoran yang asli ya. Jadi peruntukannya beda. Kalau kotoran kopi nanti kita jadi kopi luwak. Kalau kotoran asli yang kita buang. Seperti itu. Oke, ini kudung. Oh ya. Ya. Kelaku aja seperti itu. Geza.
Ini bro, bos, ini kotoran luwak. Ini juga sama. Ini yang nanti kita proses, hasil akhirnya jadi kopi luwak. Ini bisa disut, Mas Andi. Ini seperti lagi ngambil makanan pakai tangan kan, seperti dipuluk. Nah ini yang proses dijemur. Di sini kita cocol pakai saus tomat. Tapi sing akeh daging. Jadi ini posisi masih basah ya. Basah, nanti kita sebar biar cepat kering. Kemudian setelah kering jadinya adalah seperti ini. Ini sudah kering. Ya, ini prosesnya belum dibersihkan. Nah, nanti kita cuci dengan air mengalir ya, otomatis untuk menghilangkan kotoran. Jadi banyak perdebatan antara kopi luwak itu najis atau tidak itu ya. Sebelum kita budidaya ini juga kita sempat mencari informasi, dan ternyata informasi yang kami dapat, yang awalnya kita menjadi ragu untuk melanjutkan produksi kopi luwak adalah katanya haram, najis. Tapi dari fatwa MUI, alhamdulillah kita sudah dapat referensinya, ternyata halal. Karena kenapa dinyatakan halal? Karena kopi kering ini di luar ada cangkangnya, jadi untuk kotoran luwaknya sendiri berada di cangkang bagian luar. Nah, ini bisa dilihat biji kopi utamanya ada di dalam cangkang, jadi bersih ya. Walaupun ini masih kotor, saat cangkang dipecahkan ini bersih, tidak ada kotorannya gitu ya. Kemudian untuk yang masih kotor tapi cangkangnya sudah pecah duluan, maksudnya contoh seperti ini ya, ini berarti tidak kita ambil karena sudah kotor dari sebelum dibersihkan sudah kotor, jadi ini bisa dikatakan najis, itu masuk. Jadi nanti juga ada proses sortir yang ini, antara yang cangkangnya masih utuh sehingga isinya bersih dengan yang cangkangnya rusak sehingga isinya kotor. Nah, itu yang menjadi berbeda. Kemudian ada satu masukan lagi. Saat Anda semua melihat prosesnya dari awal sampai akhir, apalagi melihat kotorannya, Anda merasa jijik saat Anda nanti minum kopi luwaknya, itu juga katanya ini juga termasuk najis, jadi untuk dikonsumsi adalah haram. Jadi saat Anda melihat ini jijik, sampai sudah diseduh menjadi kopi tetap merasa jijik, saat diminum juga masih terasa jijik, itu juga dianggap haram juga ya. Mohon maaf, saya dikira ustadz, tapi ini sedikit berbagi karena saya sampaikan tadi sebelum kita memulai produksi ini kita juga mencari informasi, kemudian mencari saran dan lain sebagainya untuk lebih memantapkan kami dalam produksi kopi luwak ini, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya setelah penjemuran, kemudian proses selanjutnya adalah dicuci ya. Setelah dicuci kita pisahkan cangkangnya. Jadi setelah cangkangnya dilepaskan atau dihancurkan, tersisalah biji kopi utama yang ada di bagian dalam, yang
kondisinya bersih ya. Ini bisa menggunakan manual dengan tangan satu-satu ataupun dengan alat tradisional. Kalau kami di sini masih pakai alat tradisional yaitu alu ya. Jadi gambarnya ada di sini, gambar alu kalau yang belum pernah melihat atau belum tahu alu itu seperti apa. Ya, ini bisa dilihat, ini ada kehijauan, warnanya kehijauan. Ini nanti ada proses penjemuran lagi sampai kadar air tertentu ya. Kemudian setelah dijemur itu juga ada masa resting lagi sebelum di roasting ya. Jadi prosesnya panjang, bukan cuma 1-2 hari selesai. Itulah kenapa menjadi pertimbangan bahwa kopi luwak ini unik dan harganya jauh lebih mahal dibanding dengan kopi yang lain. Ya mungkin kalau tidak mau konsumsi kopi luwak yang harganya lumayan, bisa beli sasetan saja gitu kan, enak gitu ya. Ini sekedar berbagi saja. Nah ini gambarnya seperti ini. Ini cangkangnya juga ada yang belum bersih. Ini bagian dalamnya. Kemudian di dalam cangkang masih ada lagi kulit ari, ini namanya kulit ari. Jadi ada 3 lapisan, kulit daging kopi, kemudian cangkang, dalamnya masih ada kulit ari. Jadi kayak ada perlindungan tiga lapis di dalam kopi. Jadi masuk ke dalam perut luwak itu masih dilindungi 3 lapisan itu. Nah, yang kita konsumsi adalah lapisan terdalam atau biji yang keras, dan itu masih bersih di dalamnya. Oke, selanjutnya apa ya, yang kopi tadi tidak dimakan itu nanti bisa di-shoot Mas Andi. Jadi ada kopi yang dimakan luwak, ada yang tidak. Nah, ini yang tidak dimakan, tidak kita buang ya, kita jemur. Nantinya kita jadikan kopi lokal khas sini ya, kopi Gunung Karang. Ini ada 2 varian nanti, kopi luwak dan kopi sisa luwak. Oke ya, dari tahapan demi tahapan sudah kita lalui. Mohon maaf apabila tidak terlalu rinci ya, karena satu mungkin pertimbangan itu jijik dan lain sebagainya. Nanti kita lihatnya yang enak-enak saja. Setelah ini kita bisa seduh kopi luwak yang sudah jadi. Kita nanti ke kedai, kita lihat rasanya seperti apa dan proses penyeduhannya seperti apa. Kita langsung lanjut ke kedai. Ini adalah kopi luwak yang kita tadi seduh. Kita tuang ke gelasnya, dan kita pakai gelas ini supaya lebih estetik, lebih indah tentunya. Untuk warnanya sendiri nggak terlalu hitam ya, kita bikin agak merah-merahan dan agak ungu kayak wine. Mari. Ya, sedikit informasi bahasanya. Dari pengalaman kita membuat kopi luwak, pertama kali kopi ini di roasting, setelah di roasting itu juga kita selalu menggunakan tahapan ketika kita menyeduh, bagaimana perkembangan rasa, perkembangan ke dry. Karena ketika kopi itu setelah di roasting masih dry, atau di sini nyetak lah, masih nyetak.
Nah ternyata kita tunggu sampai dengan 7 hari, kita setiap harinya kita selalu bikin. Akhirnya kita punya patokan bahwasanya setelah kopi ini di roasting secara lama 7 hari itu atau kita seminggu, kopi itu udah siap untuk disajikan atau rasa dry-nya itu hilang, jadi udah clean. Nah itu juga disebut sebagai resting. Jadi kopi sebelum di roasting butuh resting, setelah di roasting juga butuh resting untuk menciptakan rasa yang terbaik. Seduhan kopi luwak sudah jadi ya, tinggal kita minum. Untuk proses dari awal sampai akhir sudah kita dokumentasikan tadi, dari petik kopi, sortir, kemudian pemberian pakan, pemilihan kotorannya, kemudian kita jemur sampai kita roasting, hingga tahap terakhir adalah seduh sampai bisa kita nikmati. Jadi kalau kalian atau pemirsa sekalian itu merasa jijik dari proses produksi dari awal sampai akhir, atau mungkin tidak mau untuk memprosesnya, ada cara yang lebih gampang. Tinggal beli di kedai Prawita, tinggal minum. Jadi tidak megang kotoran, tidak pergi ke hutan ngambil kopi, milih kopi, repot. Prosesnya kurang lebih hampir 1 bulan, jadi terlalu lama. Pengen ngopi kopi luwak saja nunggunya 1 bulan kan, seperti itu. Kalau yang nggak perlu nunggu, tinggal ke kedai Prawita saja. Ini ya kopi luwaknya, kita coba rasanya seperti apa. Ini tanpa gula. Jadi tadi pakai grinder size 4 ya, itu lebih soft. Jadi kita pakai medium soft, bisa sesuai permintaan, mau grind size 1, 2, 3 sampai medium. Tapi kita pakai yang medium, jadi rasanya tidak terlalu kuat tapi pas ya. Ini bisa dinikmati oleh laki-laki maupun perempuan. Jadi biasanya ada yang tidak kuat rasanya atau bagaimana, tapi dari yang sudah diseduh ini dengan grind size 4 rasanya pahitnya itu ada aroma khas ya, seperti ada aroma pandannya juga karena pakai luwak pandan ya. Kemudian setelah sampai di tenggorokan rasanya manis, padahal ini tanpa gula. Dan ini juga kopinya kopi robusta ya. Jadi dari testimoni yang kemarin datang ke sini juga setelah mencoba kopi luwak ini rasanya oke. Silahkan bisa mencoba. Ini sepertinya baru ada di kedai Prawita untuk kopi luwak. Jadi untuk lingkup Banyumas sendiri, kopi luwak saat ini baru bisa dinikmati di kedai Prawita. Silahkan bisa hadir kalau mau mencoba. Nah, rasakan sensasinya. Sekian video dari kami. Apabila ada salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ambil yang baik-baik saja, yang buruk jangan tiru atau jangan diambil. Kami di sini cuma sekedar edukasi dan pastinya promosi ya. Jangan lupa dilihat iklan-iklan kami sebelumnya ya, karena kita belum ada iklan, kita bikin iklan sendiri kan, seperti itu. Jangan lupa tonton ya, ditonton dari awal sampai akhir, jangan cuma ditonton 2 detik terus tidak ditonton, kan sayang. Karena informasi ini dari awal sampai akhir, bukan cuma informasinya di awal, di tengah ataupun di akhir saja. Jadi jangan lupa tonton sampai akhir, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman atau keluarga, pacar, selingkuhan dan lain sebagainya, supaya
bisa mengetahui informasi ini. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya. Semoga video-video kami bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.